Oke, saudara, hari ini menunjukkan pukul 6 lewat 6 menit. Kembali kita akan menjalani rutinitas seperti biasa, berangkat kerja. Yang mana dalam perjalanan ini untuk berangkat kerja saya menempuh jarak sejauh 50 km kurang lebih. Dan perjalanan akan melalui jalan lintas Sumatera, lintas barat Sumatera, ruas Bengkulu Mana atau ruas Bengkulu Lampung di kilometer 108 sampai ke kilometer 48. Jadi kalau dihitung-hitung ya sekitar itu 60 km ya, 50 km. Baik, pagi ini kondisi cuaca sangat cerah. Dan sebentar lagi matahari akan terbit. Sepertinya mulai menyingsing, mulai keluar di ufuk timur. Namun tidak dapat kita saksikan karena kita berada di belahan barat Pulau Sumatera, sehingga untuk menyaksikan sunrise dan sunset ya. Kalau sunset itu tenggelam, sunrise, untuk menyaksikan sunrise kita terhalang oleh barisan bukit yang membelah Pulau Sumatera. Seperti kita lihat, itu bukit barisan terlihat sangat gagah ya. Di balik bukit barisan sana nampak sebuah gunung yang sangat terkenal di Pulau Sumatera, yaitu Gunung Dempo. Namun tidak semua spot kita bisa menyaksikannya atau melihatnya, hanya spot-spot tertentu saja. Nanti sebentar lagi kita akan dapat lihatnya di perbatasan antara Desa Gelombang dan Sidawar. Di sana ada satu spot yang mana kita dapat dengan jelas menyaksikan puncak Gunung Dempo. Sekarang kita sedang berada di Desa Padan Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras. Kondisi jalan cukup lengang sehingga kita dapat dengan nyaman mengendalikan kendaraan kita tanpa harus sport jantung seperti biasanya. Sekarang kita tetap memacu kendaraan dengan kecepatan 60 sampai 70 km per jam dengan nyaman. Walaupun di Pulau Sumatera ini tanjakan dan tikungan selalu ada, apalagi ruas yang saya lewati ini hampir semuanya tikungan. Jalan yang lurusnya itu hanya ya sedikit-sedikit saja. Di sini tidak ada jalan tol, saudara, karena kepadatan lalu lintas yang melintas di jalur ini hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi belum begitu membutuhkan
jalan tol, beda seperti di kota-kota besar yang memang selalu padat merayap, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus ada jalur alternatif yang dapat memangkas kerumunan kendaraan-kendaraan agar dapat mempercepat, memangkas waktu perjalanan. Sekarang kita sudah memasuki desa Lubuk Betung. Oh iya, dari tadi saya belum mengatakan bahwa kita ini tadi berangkat dari desa Karangdabu, Kecamatan Semidang Alas-Malas, Kabupaten Sukma, Provinsi Bengkulu. Halo saudara-saudara yang berasal dari Bengkulu, mungkin kalian sudah sangat familiar dengan jalur ini, jalur lintas barat Sumatera, ruas Bengkulu Lampung. Apalagi yang sering bepergian ke Pulau Jawa, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian akan lewat sini. Yang dari Padang, Painan, Muko, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, bahkan Curug pun sering lewat sini. Untuk bepergian ke Pulau Jawa. Dan sekarang kita sudah berada di desa Gelompang. Sebentar lagi akan mencapai spot yang tadi saya katakan, spot untuk menyaksikan puncak Gunung Dempo. Sebenarnya di sini juga bisa dilihat, cuman karena terlalu landai dan tidak begitu terbuka, itu sudah bisa dilihat, masih terhalang. Kita tidak menghadap ke sana, saudara. Tapi ini nanti kita akan benar-benar menghadap puncak Dempo. Kalau dilihat dari peta, ditarik garis lurus, Gunung Dempo hanya berjarak sekitar 65 km dari sini. Artinya kalau berjalan kaki 3 hari 3 malam terus, kalau kita jalan terus. Tapi ketahuilah saudara, kalau ingin Gunung Dempo lewat sini, kita harus banting tulang, banting setir, karena Bukit Barisan akan menyiksa dan menghancurkan mental kita. Belum pernah ada lagi setelah zaman kakek nenek saya yang mau jalan lintas batas melalui puncak Gunung Dempo ini. Karena bismillahirrahmanirrahim, susu. Alhamdulillah. Nah, ini spotnya sebentar lagi akan kita lihat. Itu Gunung Dempo-nya sudah kelihatan dari sini. Namun kita tidak menghadap. Sebentar lagi kita akan menghadap. Nah, itu dia saudara. Nah, itu puncaknya, ada awan tipis. Waduh, terhalang. Betapa bagusnya. Oke, itu tadi hanya sepintas kilas. Seharusnya kita berhenti, cuman karena kita masih dalam perjalanan untuk menuju kantor, sehingga kita lewati saja. Yang penting puncak Gunung Dempo sudah kita tangkap tadi. Oke, ini desa Sedawar. Perlu saya beritahukan kepada pelintas di
Desa Sendawar ini ada sebuah pom bensin dan satu-satunya di Kecamatan Semidang Alas Maras, pom bensin di Desa Sendawar. Posisinya kira-kira di depan kita ini, dan sekarang tinggal berjarak 100 meter. Itu pelangnya sudah nampak. Karena ATM tinggal 25 meter, biasa 60 hingga 50 meter. Tuh. Di sini posisinya sekitar 60 km, 60 km dari Tais, 25 km dari pom bensin Mas Mambang, Kecamatan Talo. Jadi kalau di Sumatera ini cukup jauh, saudara, jarak pom bensinnya. Walaupun berada di jalan lintas, jalur lintas, tapi kalau kita nggak bisa mengelola pembelian BBM, bisa-bisa kita kehabisan di tengah jalan dan harus beli BBM eceran yang harganya untuk Pertalite saja sama dengan Pertamax. Ini mending kita beli Pertamax kalau kehabisan Pertalite daripada kita harus beli di eceran. Walaupun sekarang Pertamax dikabarkan dioplos dan dikorupsi duitnya hingga mencapai 980 berapa ya, 87 atau 81 triliun, itu hampir 2 triliun apa namanya. Yang jelas 980 triliun, hampir 1000 triliun. Jadi itu, saudara, sekarang kita berada di area Pitasan. Pitasan ini adalah perbatasan, terletak di perbatasan Kecamatan Semidang Alas Maras dengan Kecamatan Talo Kecil. Nah, ini dulunya kenapa dibikin begini, sering terjadi longsoran. Nah, itu jembatan darurat yang sekarang tidak bisa dipakai lagi saking daruratnya. Juga kita padahal ini untuk memecah arus lalu lintas agar lebih lancar, tapi sekarang sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena perbaikannya membutuhkan biaya yang cukup besar dan hampir setiap bulan rusak. Intinya pemerintah daerah sudah kewalahan atau sudah malas untuk memperhatikannya, karena memang sangat menguras perhatian, sedangkan pekerjaan lain masih saja tetap. Baik, saudara, kalau dari tadi kita lihat ada beberapa truk pengangkut TBS, tandan buah segar sawit. Perlu saya beritahu, di daerah kami ini memang penghasil sawit yang lumayan. Bahkan karet sudah hampir tidak ada lagi. Sebelumnya karet cukup banyak di sini, namun karena harganya tidak kunjung membaik, akhirnya diganti dengan menanam sawit. Dan sawit sekarang sangat potensial karena hasilnya
membiayai hidup satu keluarga dengan luasan sekitar 2 hektar. Sawit ini panen 2 kali dalam sebulan. Untuk luasan 2 hektar itu, untuk sawit yang terawat bisa menghasilkan 1 sampai 2 ton sekali panen. Dan itu 2 kali dalam sebulan. Akhirnya minimal kita dapat 2 ton dalam sebulan. Kalau lagi puncak ini musim sawit, itu bisa mencapai 3,5 ton untuk sawit yang cukup terawat. Tapi kalau yang nggak terawat, ya namanya juga nggak terawat, dapat 500 itu udah syukur. Setengah ton itu. Saudara, sekarang kita sudah tiba di Kecamatan Talo Kecil, Desa Sukabulan. Masih seperti Kecamatan Semidang Alas Maras. Mata pencarian utama dari masyarakatnya adalah bertani dan bercocok tanam. Komunitas ini selain mudah dan pengelolaannya cukup murah, tinggal asal mau bekerja jadi. Perlu saya beritahukan kepada saudara bahwa keadaan tanah di sini walaupun tidak terlalu subur, tapi cukup baik pertumbuhan tanaman. Selagi kita bisa memanfaatkan potensi yang ada, insya Allah hasil akan didapat lumayan baik. Keadaan suhu dan kelembapan udara di sini sangat nyaman untuk ditinggali. Suhu berkisar 20 sampai 36 derajat Celcius. Kadang-kadang lebih sedikit lah kalau pas lagi waktu kemarau. Seperti kita lihat, kita nggak perlu repot pakai baju dingin di sini karena sangat mendukung suhunya untuk kehidupan. Sangat nyaman, sangat indah. Matahari sudah mengintip kali awal kembali. Oke guys, sayang tidak bisa melihat melalui kamera karena kameranya terpasang tidak di kaca mobil. Yang pemandangan yang bagus itu tidak bisa Anda saksikan. Menyaksikannya silakan datang ke sini, lakukan perjalanan pagi-pagi. Anda juga akan mendapatkan pagi yang sejuk, nyaman. Waduh, ada cewek guys, sendirian lagi. Dia sedang melakukan jogging agar
saudara, sekarang kita sudah melewati beberapa desa yang dari Sukabulan tadi, Sukabulan, Sukamerindu, Talotaba, dan sekarang Bakal Dalam. Tadi itu perbatasan baru saja kita lewati, kita memasuki desa Bakal Dalam, Kecamatan Taru Kecil. Bakal Dalam ini variasi berjalan-jalannya lumayan, tikungan-tikungan tajam, jalan lurus sedikit. Tempat ini tempat kita overtake kendaraan-kendaraan yang jalannya lebih lambat biasanya. Tapi sekarang karena sedang sepi, ya nyaman-nyaman saja, tidak ada yang perlu kita overtake. Selebihnya seperti Anda saksikan, tikungan-tikungan. Untuk yang tidak biasa mungkin sangat menguras energi, tapi kalau kita yang sudah biasa, nyaman-nyaman saja. Karena kita sudah tahu trik dan tipnya telah memasuki tikungan dan keluar tikungan. Tapi yang sangat membahayakan itu kalau kita bertemu dengan orang-orang yang belum tahu tip dan trik masuk keluar tikungan. Karena mereka terlalu membahayakan diri sendiri, ambil habis sampai garis kuning. Itu untuk di tikungan sangat membahayakan, saudara. Ini mobil ngangkut TBS. Nah, di sini satu lagi spot masih di desa Bakal Dalam, tempat kita di ujungnya ada tanjakan ini dan tikungan ke kiri. Dan ini posisi yang sangat ideal kalau Anda kecapean di desa Bakal Dalam. Ini ada tempat yang merupakan masjid dengan parkiran yang sangat luas. Biasanya kalau malam-malam digunakan untuk istirahat bagi orang-orang yang melintas di jalan lintas Sumatera ini yang kecapean. Kalau mereka kecapean, saya sering kalau jalan malam ketemu 2-3 sampai penuh kadang. Mereka parkir dan beristirahat di sana menunggu waktu subuh. Setelah sholat subuh, rata-rata mereka akan jalan lagi. Ada beberapa masjid yang bisa saya rekomendasikan untuk Anda. Yang utama adalah Masjid Baitul Palihin, untuk tempat istirahat dengan lokasi parkir yang sangat luas, cukup untuk menampung sekitar 200 kendaraan mobil. Terletak di kota Taiz, di jalur 2 kota Taiz. Kalau kita dari arah Lampung itu sebelah kanan, kalau dari arah sebelah kiri. Yang kedua adalah masjid di sini tadi, di desa Bakal Dalam tadi. Itu sangat proper karena tempatnya pinggir jalan sekali, sehingga kita tidak perlu repot untuk keluar masuk karena parkirnya tanpa pagar, guys. Luas dan nyaman. Tinggal bergerak dikit sudah sampai di jalan utama. Keluar masuknya tidak terhalang apapun.
kecuali ada satu atau dua lubang pembuangan air. Kalau bisa jangan dipijak biar nggak rusak. Kalau digilas ya yang namanya lubang ya, walaupun dibuat khusus untuk itu bisa saja mencelakakan, lama-lama rusak, bikin rusak. Jadi kita kalau bisa jangan menginjaknya dengan roda. Terus yang ketiga ada di Desa Sendawar, cuman agak tersembunyi. Di situ ada tempat yang cukup nyaman untuk istirahat tanpa harus masuk ke masjid, tempat ngaso lah, tempat makan. Tapi saya sarankan untuk yang bawa makanan atau singgah makan di sana, tolong sampahmu bukan untuk kasihan masjidnya kalau harus kita meninggalkan sampah di sana, karena di sini belum ada TPA yang resmi sehingga warga sangat kesulitan untuk mengelola sampah. Semoga kedepannya masalah persampahan ini ada jalan keluarnya. Walaupun di daerah ini belum begitu banyak sih tempat daerah umum, sebenarnya masih, karena sampah itu masih bisa dikelola masyarakat secara mandiri, dibakar atau dibusukkan jadikan kompos. Waduh, cumi daratnya guys. Dahului takut kendaraan di depan. Waduh, gak kelihatan. Oke. Oke, baru saja kita lepas dari siksaan. Cukup berat karena pagi-pagi ini kita tidak menggunakan AC. Buka jendela biar dapat menikmati segarnya udara pagi yang jarang dirasakan oleh orang-orang kota. Inilah hebatnya orang desa, guys. Sorry saudaraku yang dari kota, kalau memang kota itu sudah terasa sempit, saya sarankan untuk pindah ke desa. Karena di desa ini ternyata lebih asik. Untuk makan saja kita cukup dari karangan yang ada di sekitar rumah kita saja. Kita bisa bertanam cabai, bertanam terong, sayuran, ubi, dan tanaman-tanaman konsumsi lainnya. Kebetulan apalagi kalau daerahnya itu daerah yang ada persawahannya, waduh, sudah cukup lengkap itu, seperti yang kami jalani sendiri. Kami tidak pernah beli beras, saudara. Bukannya tidak makan beras, kami cuma makan nasi, karena kami bisa produksi sendiri, alhamdulillah. Sawah di daerah kami cukup subur, dan untuk makan setahun itu cukup satu kali panen sudah over. Tapi kami tetap melakukan penanaman 2 kali setahun selagi cuaca mendukung. Tapi bila cuaca sudah tidak mendukung, ya terpaksa kita harus berhemat menunggu musim panen berikutnya setahun sekali. Karena kebetulan
sawah di daerah kami, di desa kami itu masih sawah, tak ada hujan. Jadi sumber airnya sangat bergantung dari curah hujan. Kalau curah hujannya bagus, kita tanam. Kalau curah hujannya tidak bagus, kita cari kegiatan lain. Berkebun, dan sebagian besar mereka menjalani hidup dengan bekerja pada proyek-proyek pemerintah dalam pembangunan. Dan sampai saat ini daerah Bengkulu ini, saudara, yang namanya kejahatan itu sangat minim. Pencurian dan perampokan itu hanya spot-spot tertentu saja, dan orangnya sekitar situ aja. Untuk provinsi Bengkulu ini, sepanjang jalur lintas barat Sumatera ini aman, tidak ada pemalakan, tidak ada dalam 10 tahun terakhir, saking amannya. Apa kalau di daerah sampean saya kurang tahu, silakan nanti kalau sempat share melalui kolom komentar agar kita yang menonton di channel ini bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Tapi jangan dibikin-bikin ya, diserem-seremin, 3 orang tidak berani lewat sana. Jangan sampai kejadian di Kabupaten Lintang, Lawang menimpa daerah kalian. Dulu Kabupaten Lawang itu ceritanya begini, saudara. Masyarakatnya bangga dengan kejahatan. Beda kami dengan kami Bengkulu. Kami malu kalau berbuat jahat untuk menceritakannya kepada siapapun. Sehingga kejahatan di sini merupakan suatu aib. Tapi kalau daerah dulu sana mereka bangga dan berlomba-lomba untuk berbuat kejahatan, memalak, mengintimidasi setiap pelintas di sana, sehingga sekarang kondisinya sangat lengang dan ditinggalkan orang untuk jalur sana. Padahal dulu jalur itu sangat sering digunakan pelintas dari Bengkulu ke Pahang untuk pagar alam, Lahat dan sekitarnya, atau sebaliknya Bengkulu. Namun sekarang semenjak terlalu rawan, jika mereka mengalihkan jalurnya melalui pagar alam Manak, Bengkulu Selatan, dan pagar alam Lahat lewat Linggau. Nah, sekarang perlu saudara ketahui, orang sana ngemis-ngemis agar para pelintas mau lewat sana lagi. Jalannya sudah sangat rusak karena mungkin mendapat hukuman lah dari Yang Maha Kuasa dan pemerintah. Hingga bertambahlah penderitaan mereka. Makanya kalau kita hidup di Indonesia ini, sebaiknya jagalah keamanan, ketertiban, kebersamaan, dan kenyamanan masyarakat. Niscaya Anda akan menjadi orang yang disenangi. Percayalah, kalau kita tidak mengganggu orang,
Respect. Baik saudara, setelah panjang lebar membahas keamanan tadi, masalah keamanan, sekarang kita sedang berada di Desa Wonotinggi menuju ke Desa Air Teras. Di sini ada, kalau di sini istilahnya Sawangan ya. Sawangan itu daerah yang melalui hutan-hutan dan perkebunan, sehingga tidak ada pemukiman hampir. Seperti kita lihat, cuma ada sawah dan hutan, kebun. Ini cuma ada 2 pemukiman. Setelah itu hutan dan kebun lagi. Oh, cuma 1 saya, tapi 2 pintu. Komplek. Sebenarnya kalau untuk penghadangan cukup proper sih. Cuman alhamdulillah di daerah kita tidak pernah terjadi lagi setelah belasan tahun. Daerah kita sangat aman dan nyaman, baik siang maupun malam saudara. Saya sudah sering berperjalanan siang dan malam, alhamdulillah semuanya aman dan nyaman. Namun kalau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk istirahat pada malam hari, ya carilah tempat-tempat yang ramai lah. Untuk di daerah sepi seperti janganlah ya. Takutnya kita bukan hanya manusia yang kilap, takutnya nanti nenek keluar dari hutan nih. Banyak nenek nih. Kalau dulu di sini tempat pelintasannya sering kali orang yang namanya harimau Sumatera itu. Namun sejak tahun 80-an ke sini semakin jarang terlihat lagi. Paling daerah-daerah pedalaman sana masih sering. Nah, ini satu area spot favoritnya para driver, tapi khusus truk di sini biasanya untuk istirahat. Setelah najak mereka istirahat di sini saja. Di kiri kanan jalan ini mereka akan memarkir kendaraan seperti yang kita lihat di depan itu. Ada truk Fuso warna hijau sedang istirahat. Baik siang maupun malam di sini tetap ya, karena kita sudah ini kita sudah tiba di Desa Air Teras. Di sini ada warung juga, tempat kita cari makan kalau untuk istirahat. Di sini juga ada WC-nya juga. Ini namanya Desa Air Teras. Oh iya, kita tadi masih membahas tempat masjid-masjid, tempat yang nyaman untuk disinggahin ya. Jadi kita sudah sampai di masjid yang berada di Desa Sendawar, dan satu lagi masjid yang berada di Desa Karangdapo, desa saya sendiri di Simpang, Desa Karangdapo, Desa Karanganyar. Di situ kenapa namanya Karang-Karang? Sebenarnya dulu desa itu Desa Karanganyar, tapi setelah mengalami pemekaran, nama yang diusulkan itu Karang Baru, Karangendapo. Nama yang disetujui Karangendapo, namun tapi karena perbedaan bahasa, yang ngetik SK pemekaran itu jadi
salah tulis, jadi Karang Dapo, padahal sebenarnya usulan kita Karang Dapo. Dapo artinya karang yang rendah. Nah, karang ini karang rendahnya gitu. Di situ ada masjid Fisabilillah yang terletak di persimpangan itu. Untuk parkiran cukup nyaman walaupun hanya di bahu jalan, baik yang di jalan lintas maupun yang arah masuk ke Desa Karanganyar, itu yang lebih aman dari lalu lintas. Itu muat kira-kira 10 mobil kalau disusun rapi muat. Di situ kita bisa istirahat di parkiran. Namun untuk masjidnya belum menyediakan tempat beristirahat. Di emper-emperannya saja. Kalau kita tidur di dalam masjid kayaknya takutnya nanti mengganggu pengguna masjid yang lainnya. Di sana ada WC, kamar mandi, tempat untuk buang hajat dan bersih-bersih, dan gratis kecuali yang ingin berinfak, dan itu sangat dianjurkan karena infak merupakan ibadah tambahan bagi kita, dan itu akan berpahala. Lain beristirahat kita berpahala, apa salahnya isipkan uang 5-10 minimal 2.000, hitung-hitung bayar toilet. Itu sudah cukup membantu. Selain membantu kita sendiri, juga membantu keuangan masjid. Selanjutnya di Desa Kembang Mumpo, setelah desa saya juga cukup proper untuk istirahat perjalanan malam hari. Situ ada Masjid Al-Ikhlas, juga tersedia toilet dan ada terlambat dikit guys. Kue kambing, macam-macam sopir. Jalan lagi. Selanjutnya masih banyak lagi pokoknya. Lalu lintas Barat Sumatera, ruas Bengkulu Lampung yang berada di Provinsi Bengkulu ini, hampir semua masjid yang berada di pinggir jalan bisa kita gunakan tempat istirahat, sholat, dan tidur, bahkan isomati. Kalau istilah kawan saya itu isomati, istirahat, sholat, dan makan dan tidur. Istirahat, sholat, makan dan tidur. Oke. Jadi isomati. Kalau ya tahu artinya dalam bahasa Jawa mungkin agak menggelitik ya istilahnya itu. Kalau selama ini yang kita tahu kan cuma isoma, istirahat, sholat dan makan. Kalau kawan saya bilang, sepupu saya, itu isomati.
Trust tadi, masih di desa Air Trust. Desa ini cukup panjang. Maaf, ternyata kita sudah masuk ke desa Talang Sali. Sudah beda kecamatan. Kalau Air Trust tadi masih kecamatan Palo. Sekarang Talang Sali, kita masuk ke kecamatan Seluma Timur. Kabupaten Seluma, kira-kira 15 kilometer lagi dari kantor saya, kantor Bupati Seluma. Saya kebetulan bekerja di sana sebagai ASN atau PNS. Mau mendahului ada halangan dari truk. Masih di desa Talang Sali. Ada banyak sekali, ada banyak truk di depannya. 1, 2, 3, 4. Trek yang cukup lurus untuk mendahului. Cukup kita lihat dulu pakai tunggu, ada sedikit ruang, kita ambil saja. Karena setelah ini tikungan dan turunan sulit untuk mendahului. Artinya jalan sudah mulai ramai lancar, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 6:54, hampir pukul 7. Matahari sudah bersinar terang, namun belum terasa panas. Sekarang kita menuju Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur. Ini perbatasannya. Biasanya kita batas-batas desa, batas-batas wilayah itu ditandai oleh sungai, dibelah oleh sungai, bendungan, atau batas lain yang sudah sama-sama dilakukan. Oke. Setelah melewati beberapa kendaraan besar, kita temukan lagi lapangnya jalan. Sebenarnya kita bisa memacu kecepatan 70 km per jam di sini keadaan traffic seperti ini. Namun untuk menikmati perjalanan kita batasi hanya 60 km per jam saja, saudara. Karena yang namanya kenikmatan dan kenyamanan itu akan membawa kebahagiaan. Jadi berusaha untuk selalu bahagia. Jangan menyulitkan diri sendiri dengan rasa stres. Nah, itu akan berbalik mendapatkan kesusahan bagi kita sendiri. Cukup ngegas. Salahnya kita menggunakan kecepatan speed 5 sehingga kita bisa mampu
depan jalan ke Bekasi. Ini kita menuju ke desa Kota Agung, setelah desa Bunguran. Itu perbatasan desanya. Masih dengan jalan yang penuh tikungan ke kiri ke kanan, naik turun. Bagi pengendara yang tidak terbiasa mungkin ini sangat menyiksa. Untuk kita orang-orang sini yang sudah terbiasa, tidak menjadi beban. Itulah keadaannya. Jalani dan nikmati. Terima dan rasakan nikmatnya. Insya Allah keridhaan kita akan mengundang keridhaan Allah. Itu kata Pak Ustaz. Keridhaan kita dalam menerima takdir akan mengundang datangnya ridha Allah. Amin. Karena Allah sudah berjanji, apabila umatku mendekat sejengkal, saya akan mendekat sedepa, bahkan lebih. Baik sangkalah jika kita tidak termasuk orang-orang yang tidak bersyukur, tidak termasuk orang yang tidak bersyukur. Karena kata Allah, apabila kita tidak bersyukur, sungguhnya azab sangat pedih. La'in sakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi ila sadid. Waduh, cumi darat lagi guys. Dan kita sedang tidak bisa mendahului karena jalannya masih penuh dengan tikungan. Dengan jarak pandang yang sangat terbatas, kita nggak berani, nggak bisa tahu apa di depan ada mobil atau tidak, ada kendaraan lain atau tidak. Kita jaga jarak sebelum mendekati daerah lurusan, jalan lurusan. Kita jaga jarak agar tidak terkena semburan cumi darat. Ini masih daerah tikungan. Di sini sebenarnya bisa sedikit ada kendaraan lain. Kita mundur lagi. Jangan terlalu maksa. Depan ada lurusan lumayan, biasanya sering digunakan partik. Kita tempel dulu, kita kasih sen kanan agar mereka menyadari keberadaan kita yang menyeberang. Oke, kita ambil saudara. Saat ini kita masih berada di desa Kota Agung menuju desa Selebar. Di desa Selebar ini perlu saya beritahukan bahwa di desa ini terletak kantor kepolisian resort yang dipimpin oleh Kapolres Kabupaten Seruma.
istirahat malam. Ada beberapa spot sekitar kantor ini yang ada tempat parkir yang cukup luas, seperti di rumah makan ini depan kita ini. Itu kita lihat ada 3 truk yang sedang istirahat. Atau kita bisa menggunakan bahu jalan sekitar sini. Sini sudah selesai. Masih di Desa Selebar. Di depan setelah Desa Selebar ini ada Desa Sembayat, lalu Bunga Emas, lalu Lubuk Kebo, setelah Lubuk Kebo Kota Tais. Setelah Kota Tais kita akan sampai di daerah perkantoran tempat saya bekerja. Susah nih, karena kendaraan di depan kita juga ingin mendahului sepertinya. Belum mendapatkan celah dan jarak pandang yang aman. Jadi masih situasi. Yang sayang pengendara sepeda motor ini, dia terlalu berhati-hati sepertinya, padahal dia bisa melewati kendaraan ini di mana saja. Dia lebih memilih untuk mengiringi. Sehingga kita kerepotan untuk masuk celah antara dia dengan kendaraan di depannya. Dia ada celah. Baik, saudara. Sini kayak keadaannya sangat tanggung karena ada 2 kendaraan truk di depan, itu sangat sulit untuk diovertake mereka. Meniadakan jarak. Dan kayaknya saya perlu membagi rasa lah ya, sepertinya untuk truk-truk janganlah kayak gandengan seperti itu. Kami yang ingin cepat ini nggak bisa overtake kalau keadaannya seperti itu. Berilah celah dan jarak akan lebih aman, dan perjalanan Anda juga tidak terganggu. Tempel-tempelan seperti itu juga nggak ada gunanya. Anda gak bakal cepat juga, cuma malah menghalangi kami saja. Berikan keadaan. Oke, kita lihat ada sedikit celah.
Dan sekarang kita di desa Luhur menuju Kelurahan Tais, Kelurahan Luhur menuju Kelurahan Tais. Nah ini kalau kita masuk ke jalan 2 jalur ini, masuk kanan sudah kota Tais. Layang, bukan jalan layang yang dibangun pada zaman Bupati terpilih pertama di kabupaten ini. Ini masjid yang tadi saya katakan di sebelah kanan kita, Masjid Baitul Walihin, tempat istirahat yang paling luas parkirannya. Berjarak di sekitar 50 km dari kota Bengkulu dan 50 km dari tempat saya. Bentar lagi kita akan tiba di Simpang 6, ikonnya kota Tais. Ada Simpang 6. Malam hari cukup nyaman untuk bersantai di sana. Karena di bahu jalan kita bisa parkir dengan aman tanpa mengganggu lalu lintas. Simpang 6 dengan tubuhnya. Sebelah kiri saudara itu komplek perkantoran. Selamat datang di perkantoran Pemda Kabupaten Seluma. Oke. Demikian perjalanan kita pagi ini. Keadaan jalan cukup lancar dan nyaman. Saya sarankan jika Anda melintas di sini, carilah waktu pagi biar terasa lebih nyaman. Antara subuh sampai pukul 8 pagi. Karena setelah pukul 8 biasanya udara sudah mulai terasa hangat dan panas. Dan cahaya matahari mulai membakar. Kita sudah tiba di komplek perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Simpang 6 kedua.
Kita akan masuk ke gerbang kantor bupati. Alhamdulillah pukul 7 lewat 15 menit kita sudah tiba di tempat kerja kita sesuai rencana. Masih sepi, saudara. Karena apa? Karena memang jam kerja kita di bulan puasa ini cukup molor. Jam 8 sampai jam 3 sore. Saya pilih datang lebih awal karena saya ingin lebih nyaman dalam perjalanan saja, untuk membiasakan kebiasaan saya bersama anak saya. Kebetulan sekolahnya juga di sini. Untuk menjaga ritme itu saya tetap berangkat pagi walaupun saat ini anak saya sedang tidak sekolah karena libur Ramadan, awal Ramadan. Oke, kita sudah tiba. Sekian perjalanan kita saya laporkan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.